Oke, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu. Eh, kita akan bahas tentang soal hot vector yang banyak yang minta ini ya, request untuk kita bahaskan soal hot vector yang sudah ada di website lakonfisika.net. Nah, silahkan nanti dicari aja di Google soal hot vector lakon fisika. Kita nanti insya Allah akan muncul ya. Nah, itu soalnya di situ dan teman-teman banyak yang minta pembahasannya belum ada, pembahasan belum apa ya, kita coba buatkan lah ya. Kita buatkan pembahasannya. Oke, langsung saja ya kita mulai. Kita mulai pembahasannya. Ini ada soal hotsnya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 dan 6 soal hots. Oke, kita agak pelankan dulu musiknya. Oke, terus sebelum ke soal hot, ini ada soal di atasnya. Di web itu ada soal pemanasan yang mudah. Oke, kita coba saja sebentar nih, singkat sebelum kita masuk ke sana biar refresh. Oke ya, yang nomor berapa ini? Nomor satu dulu pemanasan soal vektornya dulu atau soal lots sebelum kita ke soal hots. Oke. Ya kita lihat dulu temukan komponen horizontal dan vertikal dari perpindahan seorang pahlawan super. Wah, pahlawan super yang terbang dari atas sebuah gedung tinggi sejauh 100 meter seperti di gambar ini. Jadi diminta menentukan komponen horizontal dan vertikal. Berarti kan ini cuma menguraikan vektor aja ya. Ini kecepatannya, ujungnya ini, pangkalnya ini tinggal kita tarik ke sini. Masih ingat toh? Ya, ini adalah berarti ini adalah katakanlah ini V. Ini perpindahan ya, perpindahan. Perpindahan berarti kita misalkan apa ya? Ya X gitu aja. Yang di sini adalah perpindahannya adalah berarti ke sini ada komponen Y-nya. Nah, di X-nya ini kita bisa cari dengan oke, kita lihat sudutnya yang ada di mana nih? Sudutnya ini ya, sudutnya. Berarti kita pakai segitiga yang ini aja enak. Kan gitu ya untuk menganalisis. X-nya berada di samping sudut ini kan, sudutnya di sini tadi, berarti X-nya di samping sudut, berarti X-nya nanti pakai cos. Berarti perpindahannya ini adalah R katakanlah gitu dikali sin sorry cos ya tadi. Kali R dikali cos theta 30 derajat di situ tanya. R-nya 100, cos 30 itu setengah akar 3. Berarti ketemu piro? 5 akar 3 meter. 10 apa 100? 100 boy, 100 boy berarti ini. 50 ya berarti ya, 50 akar 3 meter. Kalau yang Y-nya gampang. Y-nya berarti kan yang sebelah sini. Ini tau karena pas sama dengan yang ini kan gitu. Berarti Y-nya pakai sin karena dia ada di depan sudut. Berarti ini adalah YR sin 30. Ini berarti 100 sin 30 itu setengah, sari setengah berarti 50 meter. Sudah ketemu, selesai ya, gampang. Itu pemanasan aja. Yang kedua, ini insya Allah juga simpel. Silahkan teman-teman bisa disimak. Gaya F, gaya F. 1 sebesar 6, F1 ini 6 ya, oke. 6 satuan bekerja pada sebuah bolak kayu dengan membentuk sudut 30 derajat. Ini 30 derajat, oke. Terhadap bidang horizontal. Gaya F2 sebesar 5 satuan. 5 satuan bekerja searah sumbu Y positif. Searah sumbu Y positif. Sumbu Y positif ya, berarti ini. Oke, resultan kedua gaya tersebut. Nah, kalau menentukan resultan saja tanpa menentukan arah itu kita bisa pakai apa namanya? Iya, metode jajar ginjang. Ini kita tarik sejajar ini. Nah, gini toh. Nah, ini resultannya. Kalau kita diminta menentukan resultannya saja dengan hanya dua gaya, kita bisa pakai dengan persamaan ini. Kok miring sih? Set, miring lagi. Ini set. Ini ya berarti ini kita pakai F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Ini theta berarti kita pakai alfa karena alfa ini adalah sudut apit antara dua vektor. Berarti yang alfa itu yang sudut ini ya, apit antara dua ini, bukan yang ini ya. Ini alfa. Nah, berarti kalau di sini 30 berarti di sini alfanya ini 90, alfanya berarti 60 derajat. Oke. Kita masukkan aja ini. Oke, kalau diminta menentukan sudutnya itu kita pakai pena. Gampang dengan menguraikan ini diuraikan dulu X, Y, kemudian cari sigma Fx, sigma Fy seperti video penguraian vektor yang ada di playlist silahkan dicek Fisika SMA kelas 10 ya.
playlistnya itu F1 nya berapa ini? 6 kuadrat ditambah F2 5 kuadrat ditambah ini 2 dikali F1 nya 6, ini 5 cos berapa tadi? Cos 60 ya tadi, ini nanya 60 derajat. Cos 60 itu ya apa? Berapa? Setengah akar 3, setengah ya berarti, setengah ya. Cosnya 60 setengah. Oke. Setengah dihafalkan ya. Tolong nanti itu bisa dihafalkan sudut istimewa. Ini berarti ada 36 ditambah ini berapa? 25 ditambah ini coret. Ya, habis. Ini berapa ini? 30. 30 berarti ini berapa ini? Bener ya ngitungnya. Ini 36 25, ini hilang tinggal 30 ya, bener ya. Tambah ini 66 tambah ini 66 ditambah 91. Bener ya? 66 66 tambah 25 91 ya. 91. 91. Oh, yang ada akarnya 81 berarti ini. Berarti R-nya ya akar 91. Ini sepertinya bilangan prima ya, nggak bisa diakar ya. Oke lah. Enggak apa-apa. Berarti ini nilainya R-nya. Akar 91 satuan. Oke. Sip. Yang ketiga, ini soalnya sama persis seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya ini ya. Mana ini? Mana ya? Mana di mana ini ya, ini. Ini udah ada di video sebelumnya juga. Kemudian tadi yang kedua mana ya? Yang ini ya, ini juga ada di video sebelumnya juga. Silakan bisa dicek di situ. Jadi kita nggak perlu bahas lagi yang mana tadi. Yang ini nomor 3 dan 4 di soal pemanasan itu, kita langsung meluncur ke soal hot saja. Oke, di soal hot ini sebentar atur posisi. Oke. Soal saat ini yang kita ada bahangan bahasa ada 6. Kita mulai dari yang pertama ya. Pertama ini set. Ini bener ya yang pertama ya. Seorang sedang mengepel lantai. Oke, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke. Yang mengepel lantai. Seorang pria sedang mengepel lantai, menekan kain pel menggunakan tangan dan berpindah dalam dua arah. Oke. Jadi kain pelnya didorong berpindah dua arah gitu. Perpindahan pertama sebesar 150 cm membentuk sudut 120 derajat dari sumbu X positif. Berarti kalau kita buat ilustrasinya aja langsung ya. Ini sumbu apa ini? X, ini sumbu apa? Y, oke. Y ini adalah X. Nah, X. Oke ya. Ini 120 derajat, berarti 120 derajat tuh ini 90, 120 kan berarti sekitar di mana? Tambah 30 ya, sekitar di sini ya. Oke. 120 derajat. Berarti di sini dia berpindah kemana? Membentuk sudut 120 ada X positif dan 150 cm panjangnya. Dia berpindah. Oke, ini 150 cm. Oke, 150 cm dan resultan perpindahan kain pel tersebut adalah 140 cm. Resultannya 140 cm membentuk sudut 37 derajat dari sumbu X positif. 37 derajat X positif berarti di mana? 37 derajat di sekitar di mana ya? Segini ya. Katakanlah ini, dan ini tadi 150, yang ini 150, yang ini 140. Berarti panjangnya kira-kira ya. Kira-kira beginilah. Kira-kira ini 140 cm. Nah, ini 37 derajat, ini 120 derajat. Ini resultannya. Nah, sekarang yang ditanyakan dibalik sekarang. Besar dan arah perpindahan yang kedua. Besar dan arah perpindahan yang kedua. Wah. Teng teng. Ya, wah, gimana ini caranya? Kita bisa begini. Jadi kalau kita apa namanya? Menjumlahkan vektor, kita kan begini. Misalkan ada vektor R, itu sama dengan apa? Perpindahan 1 ya, misalkan katakan ini adalah S1, vektor S1 ditambah vektor S2 kan gini. Dan kita sekarang diminta mencari vektor S2, berarti vektor S2 itulah sama dengan vektor R ya, dikurangi S. Nah, dikurangi ini itu sama artinya dengan vektor R ditambah.
negatif dari S aksen S1 S aksen ya, S2 ini. Berarti begini yang kita pindah, berarti kita sama artinya menjumlahkan. Untuk mencari S2 ini kita sama dengan menjumlahkan vektor R dengan negatif vektor S1. Nah, S1 nya kan ini tadi vektor S1 nya. Nah ini vektor R nya. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan vektor R1 nya S1 nya ke sini. Ini kebalikannya kan minus toh. Berarti kalau plus, kalau vektornya ke sana, karena ini kita jumlahkan dengan minus, maka arahnya jadi ke sini kebalikannya. Ini sebesar 100, tetap S min ini nilainya 150 cm kan gitu. Nah, berarti resultannya kita bisa cari ini toh. Sudah toh? Nah, kita bisa nyari besar resultannya pakai itu, atau kita pakai penguraian. Berarti vektor ini sudah kita anggap nggak ada. Ya, tinggal ganti ini. Kita bisa nyari resultan vektor kedua ini. Kita bisa pakai apa namanya, sigma fx sigma fy boleh, atau pakai apa namanya, jajar genjang juga boleh. Tapi kalau pakai jajar genjang nanti kita kesulitan menentukan arahnya. Berarti sekalian kita kerja penguraian. Oke, berarti ini ry, ini adalah rx. Nah, sudutnya gimana? Ini berarti kan kalau ke sini ini 150, berarti kan ini berapa? 120 ya tadi. Ini berarti 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat kan gitu. Nah, kita pindah aja. Ini adalah S1X kan gitu ya. Di sini adalah S1Y. Ini ada RX, di sini ada RY. Berarti kita tinggal cari apa, sigma fx sama dengan, berarti kan jumlahnya ini toh, RX ditambah apa tadi, S1X kan gini. RX nya adalah berapa? RX nya 140. Nah, ini harus terampil ya. Kita anggap sudah bisa, langsung saja agak cepat. R1 RX nya berarti kan R dikali cos 37 itu berapa? Cos 37 itu 4/5 ya, 4/5 terus ditambah S1X nya. S1X itu yang ini, berarti kalau S1X itu di sini cos 60. S1 150 dikali cos 60. Cos 60 per 2,5. Oke, berarti ini kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan ini berapa ini? Ini 100 dibagi 5, ini 1 bagi 5 ya, Pak. Bagi 5 28 ya. 28 dikali ini 32, ini 8, 112 ya. Ditambah ini 75. 75 berarti ini berapa ini? 187 sigma efeknya cm. Oke, kemudian di sigma fy nya bisa ketemu berapa? Bisa ketemu sigma fy nya berarti ry dikurangi karena arahnya berlawanan S1y sama dengan ry itu berarti 140 dikali sinus 37. Sinus 37 berarti 3/5 ya, 3/5. 3/5 dikurangi S1Y itu berarti 150. Y berarti dia sin ya, sin 60. Sin 60 berarti langsung aja ya, kita tulis setengah akar 3. Akar 3. Ya. Berarti apa ini? Ini bisa 28 dikali ini 24 60 84 ya. Benar ya. Min ini setengah akar 3, 75 akar 3. Ini enggak pas ini. Kita hitung aja pakai karena ini soalnya sebenarnya saya ambilkan dari buku luar negeri. Jadi di sana terbiasa dengan angka-angka yang tidak pas seperti yang kita. Kalau kita kan biasanya angkanya pada pas, tidak enak angkanya. Kalau sana biasa aja dengan angka seperti itu. Jadi nanti kita ketemu angka-angka yang unik-unik, maka kita bantu aja. Kita hitung pakai kalkulator ya. Ini saya hitung pakai kalkulator biar cepat. Karena ya
Soal-soal ini saya kerjakan spontan saja. Oke, 75 akar 3 berarti akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,6 kalau nggak salah ya. 3 di akar itu sekitar 1,6, 1,7 ya, 1,7 ya. Dikali 75. Oke, berarti 130 mendekati 130. Mendekati ini 130. Mendekati 130 berarti ini kan 84 dikurangi 130 berarti berapa? 84 dikurangi 130. 84 dikurangi 130 itu berapa? Min 46. Oke, 46 cm. Oh, ternyata dia rasanya di sumbu Y negatif. Y negatif berarti ya. Y negatif. Oke. Oke, karena ini sudah ketemu ini tinggal gampang menentukan berarti vektor S2-nya kan gitu. S2-nya itu sama dengan akar dari mana sigma fx ditambah sigma fy berarti 187 kuadrat ditambah min 46 kuadrat dan gini. Ini berapa ini sekitar 46 kalau dikuadratkan itu 2116. Ini 2116. Nah, ini 187 kalau dikuadratkan itu ya boh. 34969 ditambah 2116 37085 37085 ini kalau di akar ya boh. Kalau di akar jadi ketemu 192 sekian 192,5 cm ini berarti. Ini adalah S2-nya, besar perpindahan S2-nya. Kemudian untuk menentukan arahnya kita bisa pakai tangan ya, tangan beta untuk arahnya misalkan gitu ya. Tangan beta berarti sigma fx sigma fy dibagi sigma fx kan gitu. Karena y per x kan gitu. Kita masukkan aja. Sigma fy-nya kita masukkan itu min 46 per berapa itu? 187. Oke, berarti 46 per 87. 46 per 87. Ini berapa ini? Ini sekitar 0,53. Ini kan berarti min 0,53 sekian gitu ya. Ini tangan beta. Berarti betanya kita bisa cari dengan gimana? Betanya kita bisa cari dengan tangan inverse dari min 0,53. Oke ya. Tangan inverse dari itu. Min dan jelas dia berada di kuadran berapa? 4 karena tadi sigma fx-nya ini positif, berarti sigma fx-nya positif itu berarti kan dia sigma fx-nya di sini ya. Ini jelas ke sini, katakanlah ke sini ya. Ini sigma fx karena dijumlahkan saja sigma fy-nya itu ternyata dia berapa? Min 46. Min 46 itu berarti sekitar di sini. Nah, kita kalau ini 150 berarti kira-kira seginilah. Ya ini sigma f y. Dia kan begini. Berarti resultannya kan di sini. Oke ya. Ini adalah S1-nya. S2-nya ya, sorry. S2-nya. Oke, vektor S2-nya ke sini arahnya. Berarti dia ada di kuadran keempat kan gitu. Makanya kita sudah jelas ini tinggal mencari tangan inverse-nya. Ini kita cari tangan inverse ya. Kita cari tangan inverse itu enggak keluar ya di sini. Tangan inverse tangan inverse ya boh. Trigonometri muncul ini. Dan tangan inverse sekitar 27 bener kan, mendekati sekitar 27,8 berarti sekitar 27,8 derajat ini ya. Karena ini dia ada di kuadran 4 berarti minus 27,8 derajat. Atau ini sudutnya ini kan 27,8 derajat. Begitu saja. Sudah selesai kan? Ya boh. Panjang ya. Karena ini soalnya hot kita mikir sebenarnya cuma dua vektor tapi di
dibalik pertanyaannya. Dibalik pertanyaannya biasanya karena vektor 1, vektor 2 resultannya berapa. Nah ini vektor 1 ada, vektor 2 nggak ada, resultannya ada. Kita diminta menentukan vektor 2 nya. Tuh, itu yang membuat agak menarik itu. Oke. Lanjut ke nomor 2 ya. Ini sebuah stasiun radar menangkap sinyal dari kapal laut yang tenggelam pada jarak ini. Oke, jarak ini dari posisinya dengan arah searah jarum jam terhadap utara. Dari stasiun radar tersebut, pesawat penyelamat mendeteksi berada pada jarak 25 km dengan arah. Pesawat tersebut berada pada elevasi ketinggian 2 km. Jarak itu pesawat untuk menuju kapal yang tenggelam adalah sejauh. Jadi posisinya gini 3 dimensi ya, 3 dimensi. 3 dimensi kita gambar dari atas. Jadi gini. Stasiun radar menangkap sinyal dari kapal laut, kita ulangi ya. Pada jarak 20 km dari posisinya. Stasiun radar, ini stasiun radarnya. Oke. Kapal laut yang tenggelam pada jarak 20 km dengan arah 127 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam itu dari terhadap utara. Berarti ini utara patokannya ya. Patokannya adalah utara. Nah, kita nggak pakai sumbu XY, tapi patoknya sekarang penerapannya kalau di utara, terhadap arah utara. 120 derajat searah jarum jam berarti ya apa? Kesini ya muternya. Ini 100, berarti kalau kita pakai bantuan begini ya, biar enak. Utara timur 90 kan, ini berarti 120 itu sekitar mana? 127. 90 ditambah 37 ya, sekitar di sini ya. Oke. Berarti sekitar di sinilah. Oke, pada jarak berapa? 20 kilo, berarti jaraknya di sini adalah nah, kapalnya itu ada di sini. Gambar kapal itu gimana? Nah, kapalnya ada di sini. Nah, kapalnya ada di sini. Dia ada di jarak ini 20 km, ini 127 derajat dari utara kan gitu. Kemudian dari stasiun radar tersebut, pesawat penyelamat terdeteksi pada jarak 25 km dengan arah 100 berapa ini? 43 searah jarum jam dari utara. 143. Berarti kan di sini. Dari utara juga ya. Oke. Searah jarum jam berarti 143 itu 180 dikurangi 143 dikurangi berapa? Oh, berarti 90 tambah 53 ya, berarti pasangan ini sudutnya enak ini 40. Nah, ini berarti ini posisinya 25 km, berarti sekitar lebih jauh di sini misalkan misalnya ya. Ini pesawat. Gini pesawat lah gambarnya. Oke ya, ini dia pada jarak ini 25 km kan gitu ya. 25 km. Kemudian yang ditanyakan apa ini? Pesawat tersebut berada pada ketinggian 2 km. Nah, ini selain posisi begini, ya dah. Dia ternyata pesawat itu ini sekarang terhadap bidang batas air laut ya, misalkan laut. Nah, pesawat itu ternyata ada di ketinggian berapa ini? Gambar ini ya. Ini. Nah, ini pesawat ini ternyata ketinggiannya adalah berapa ini? 2 km. Nah, padahal dia mau cari kapal yang ada jaraknya ini. Nah, jaraknya sekarang di sini. Jarak mendatarnya kan ini. Ini adalah X mendatarnya kan gitu. X mendatarnya dia ada di sini. Misalkan gitu ya. Ini X mendatarnya. Nah, ini perahunya yang tenggelam itu di sini. Berarti di dalam sini. Nah, dia mau menuju ke sini kan gitu ya. Nah, berapakah yang ditanyakan ini? Jarak yang ditempuh ini S-nya ini berapa kan gitu. Begitu maksudnya mungkin ya. Jadi ini ada, kita harus mencerna dulu data-data fisikanya, kemudian kita membuat ilustrasi dan baru mengeksekusi dengan teknik-teknik matematik kan gitu.
Yo ini berarti kita tentukan ini dulu, X-nya ini ya apa kan gitu. X-nya berapa dulu agar nanti bisa ketemuinnya pakai Pythagoras biasa kan gitu. X-nya kita bisa nyari dengan gimana ini? Oh. Kalau ini mau nyari X-nya bagaimana? Pakai apakah? Pakai apakah? Apakah? Berarti kalau gini ya, ini kan misalkan vektor. Ini vektor, semua vektornya diukur dari gini kan arahnya vektornya. Ini vektornya begini. Arahnya ke sini kan. Nah, dia diukur terhadap ini pusat radarnya, pusat penangkap radarnya kan gitu, stasiun radarnya tadi le. Maka untuk mencari ini ke sana, vektor yang ini ke sana, maka kita kan bisa buat rumusan gimana? Vektor X itulah sama dengan vektor apa namanya, S-nya pesawat. Gini aja lah, ini pesawat gitu aja gampang ya, vektor pesawat, dan ini vektor kapal laut. Berarti kan gini, vektor ini kan kalau dijumlahkan secara poligon P ditambah X itu sama dengan K ya tak? Gitu kan. Nah berarti kita buat itu saja, patokannya itu saja, nanti kita modifikasi bahwa ini adalah P ditambah vektor X itu sama dengan K. Nah kita mau nyari X nya, berarti vektor X itulah sama dengan vektor K dikurangi vektor P, atau vektor K ya tak? Ditambahkan negatif dari vektor P kan gini. Nah berarti nilai X nya nanti kita tinggal tentukan saja vektor negatif P nya itu kemana kan gitu. Vektor negatif P nya kan ke sana. Vektor negatif P nya berarti ini tinggal dibalik ke sana kan gitu aja. Sudutnya berapa nanti, sudut apetnya kan gampang. Ini vektor P nya, negatif P nya tadi toh, vektor negatif P nya. Nah berarti sudutnya ini berapa, kan tinggal ini kalian dari 143, berarti di sini 180 itu 37 derajat, berarti di sini 37 derajat. Berarti sudut apetnya adalah ini, sudut apetnya tak merah aja ini toh. Nah ini sudut apetnya kedua vektor itu, kita nanti tinggal bisa pakai apa? Vektor X, besarnya vektor X itu sama dengan vektor K kuadrat ditambah besarnya vektor K, vektor P kuadrat ditambah 2K P cos sudut apetnya alfa, misalkan gitu ya. Nah berarti alfanya itu berapa? Alfanya berapa? Ini tinggal dicek saja. Ini kalau sampai sini tadi 127 tambah 37 berarti 100 berapa? 6, 100 berapa? 60 ya? Bener ya, 160 ya, bener ya, 160. Berarti ini 160 derajat sudut apetnya. Oh, 127 tambah 37 kok. Berapa sih? Iya bener ya, 127. Ini tadi 127 bener ya. Ini 143 berarti 37, 164 derajat, 164 derajat. Kos 164 derajat. Oke, berarti ini nanti tinggal masukkan. K-nya adalah berapa? K-nya itu 20 kuadrat ditambah B-nya 25 kuadrat ditambah 2 dikali K-nya 20 dikali B-nya 25 cos 100 berapa? 64 derajat. Oke. 164 derajat itu bodoh karo sama artinya dengan cos 16 ya kan, cos 16 tapi di kuadran 2 berarti negatif. Nanti nilainya ini negatif cos 164. Oke, kita cek cos 164. 164 kita hitung cosnya berapa, kita hitung cosnya ya, min 96, mendekati hampir min 1 kan gitu ya, min 96. Berarti min 96 nanti dikali sekalian dengan berapa ini, 2 40, ini berarti 50 dikali ini 100 ya, 150 1000 dikali 1000 berarti 961. Di sini nanti akan ini ketemu min 961 ya, katakan gitu. Oke, ini berarti 20, ini 400. Terus ini berapa ini? Ditambah
25 itu 625 ya, 625. Berarti ini 1025 dikurangi ini 1025. Akar 1025 dikurangi 1025 dikurangi berapa itu? 961. Temu 64. Oh, pas ini mendekatannya 64. Berarti X-nya mendekati 8 km. Berarti X-nya ini adalah 8 km. Bro, ya dah, ini 8 km. Ya, ini ketemu 8 km. Kalau sudah ketemu 8 km, tinggal kita pakai Pythagoras biasa. S-nya itu berarti akar 8 km ditambah 2 km. Ketemu berapa? Akar 64 ditambah 4 sama dengan akar berapa? 68 ya. Karena 68 itu berapa? Hitung sendirilah, kilometer. Gampang ya. Tuh, ini vektornya hot banget. Kita full analitik ini. Kalau dibuat ujian atau dibuat ulangan cukup satu soal ini aja kasih waktu 30 menit gitu. Wah, pasti banyak yang udah selesai. Oke. Oke, nomor 3 sekarang ya. Silakan kalau mau ada yang tanyakan nanti bisa di komentar. Kalau saya ada salah hitung bisa dibantu ngecek ya. Tolong dibantu ngecek. Karena saya juga mungkin tidak teliti. Ini ya ini, oke. Ini videonya panjang banget ini sepertinya. Atau kita nomor 2 kita potong di video berikutnya aja ya, yang nomor 3 ini ya. Biar nggak terlalu panjang sih. Videonya panjang banget nanti nomor 3. Oke ya. Kalau gitu kita cut dulu videonya sampai di sini. Ini sudah 31 menit videonya, nanti kalau lihat 31 menit langsung biasanya agak belenger gitu. Yang 3, 4, 5, 6 kita cut, kita potong di video berikutnya. Oke. Sip, tunggu video berikutnya.